Seorang gadis super kaya raya, hidupnya selalu dipenuhi kemewahan. Sampai terjadi sebuah kecelakaan tragis. Di saat nyawanya nyaris hilang, seorang pemuda miskin datang dan menyelamatkannya tanpa ragu, tanpa pamrih. Ia rela mengorbankan segalanya untuk seseorang yang bahkan tak ia kenal. Tapi siapa sangka, dari pertolongan itu ia mendapatkan balasan tak terduga setelahnya. Sore itu, langit kota kecil sudah seperti menahan tangis. Mendung menutup matahari, dan butiran air jatuh satu persatu, membasahi jalanan yang mulai gelap. Suara mesin kendaraan bercampur dengan gemericik hujan yang mengalir ke selokan, menciptakan harmoni yang terasa berat dan muram. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda bernama Ferry Wiryawan, 22 tahun, berjalan pelan sambil menuntun motor tuanya yang sudah berkali-kali mogok. Bajunya lusuh, sebagian terkena hujan, tapi sorot matanya begitu tegas. Seolah hidup bisa menghantam berkali-kali pun ia tetap berdiri. Ferry baru selesai bekerja sebagai montir paruh waktu di sebuah bengkel kecil. Upahnya hari itu tak banyak, namun cukup untuk membeli sedikit beras dan lauk sederhana agar ia dan sang ibu bisa makan malam. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Dindingnya kayu, atapnya seng tua yang selalu berisik jika hujan tiba. Hidup pas-pasan, tapi Ferry selalu memilih untuk jujur dan tak pernah membiarkan keluhan menguasai hatinya. Hujan mulai mereda saat ia sampai di perempatan dekat taman kota. Lampu merah menyala, kendaraan mengantri panjang. Di sisi lain jalan, sebuah mobil mewah putih melaju, seolah berlomba dengan awan yang semakin gelap. Pengemudinya jelas sedang terburu-buru, namun di saat yang hampir bersamaan, seorang pengendara motor menerobos lampu merah, klakson merong. Suara benturan menghantam sore itu. Ferry menoleh cepat. Seorang gadis terlempar jatuh di atas aspal yang basah. Payungnya melayang jauh, darah menetes dari pelipisnya. Banyak yang melihat, banyak yang merekam, sedikit yang peduli. Tanpa berpikir, Ferry berlari menerjang kerumunan. "Neng, kamu bisa dengar saya?" Suara Ferry panik, tangannya menggoyangkan bahu sang gadis. Gadis itu hanya mengerang pelan. Wajah pucat, rambut panjang berantakan menutupi sebagian muka. Dilihat dari tas dan pakaiannya, ia jelas bukan dari keluarga biasa. Cantik, rapi, berkelas, kontras dengan tubuh yang kini tak berdaya di jalanan yang kotor dan dingin. Ferry menatap sekitar, berharap ada yang membantu. "Tolong, ada yang tahu nomor ambulans?" Teriaknya, namun tak ada jawaban. Hanya tatapan kosong dan kamera ponsel yang menyorot. Jantung Ferry mengeras. Ia mengangkat tubuh gadis itu ke pelukannya, meski terasa berat. Dengan susah payah ia menepikan motor tuanya, mencoba menyalakannya. Mesin sempat mati, tapi ia tak menyerah. Gadis itu ia letakkan dengan hati-hati di jok belakang. "Bertahan ya, sebentar lagi sampai rumah sakit," bisiknya lirih, sambil sesekali melihat ke spion memastikan sang gadis masih bernapas. Perjalanan terasa seperti menerjang badai. Hujan kembali turun deras, menampar wajah Ferry dan penumpangnya yang tak sadar. Lampu merah ia lewati perlahan, penuh doa agar tidak ada lagi kejadian buruk. Saat tiba di rumah sakit umum, ia hampir terjatuh saat turun. "Ini kecelakaan, saya temukan di jalan," ucapnya terengah-engah pada perawat. Petugas langsung membawa tandu, tapi salah satu dari mereka menanyakan identitas dan biaya. Ferry terpaku. Uang yang ia punya tak sampai 100.000. Semua hanyut oleh keadaan. Namun ia menatap lurus tanpa ragu. "Tolong rawat dulu, berapapun biayanya. Saya tanggung duluan." Suara Ferry tegas, meski dompetnya basah dan hampir kosong. Perawat yang iba lalu mengangguk dan membawa sang gadis ke ruang tindakan. Ferry berdiri lelah, tapi ia tak beranjak. Ada sesuatu di dadanya. Rasa takut kehilangan seseorang yang bahkan belum ia kenal. Waktu berjalan perlahan. Hujan di luar berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang khas. Ferry duduk menunggu, memeluk helmnya, masih berharap semoga dia selamat. Uang bisa dicari lagi, nyawa enggak. Gumamnya, hingga akhirnya seorang dokter keluar. Pasiennya sudah sadar. Luka di kepala tidak terlalu parah.
Hanya perlu observasi beberapa hari, ucapnya sambil tersenyum kecil. Ferry menghela napas lega. Terima kasih dok, jawabnya pelan. Saat ia hendak meninggalkan tempat itu, sebuah suara lembut memanggil, kamu yang nolong aku ya? Ferry menoleh. Di atas ranjang, gadis itu menatapnya lemah, tapi tersenyum. Meski ada perban di pelipis, kecantikannya tetap jelas terlihat. Tatapannya bening, penuh pertanyaan yang belum terucap. Ferry mengangguk malu. Iya, kebetulan saya lewat. Gadis itu menatapnya lama, seperti mencoba mengingat wajah yang muncul di tengah gelapnya rasa sakit yang ia alami. Terima kasih, aku berutang nyawa padamu. Ucapnya pelan. Ferry menunduk kikuk. Sama-sama Nona, saya Ferry. Sesaat mata mereka bertemu, ada sesuatu hangat aneh tak bisa dijelaskan. Bagi Ferry semua ini terasa seperti takdir. Di bawah hujan, di jalan yang basah, dua dunia yang begitu berbeda dipertemukan. Namun rasa lega itu belum berakhir menjadi bahagia. Ferry menatap lembar administrasi di tangannya, nominal yang bahkan mimpi pun tak mampu ia kejar dalam waktu dekat. Meski begitu, ia tetap berdiri tegak di depan meja pendaftaran. Mas, untuk biaya rawat inap nanti harus dilunasi ya. Sekarang kami bantu dulu pendaftarannya, ujar petugas dengan lembut. Ferry tersenyum tipis. Iya mbak, saya akan usahakan secepatnya. Ferry berdiri di halaman depan rumah sakit yang masih menyisakan aroma hujan. Ia duduk di bangku panjang yang lembab, diam menatap telapak tangan yang dingin oleh udara malam. Dari saku celananya, ia mengeluarkan dompet kulit tua yang terlihat sangat usang. Saat dibuka, kosong. Tak ada satu lembar pun tersisa. Uang hari ini benar-benar habis untuk biaya gadis yang ia selamatkan. Namun anehnya, hatinya justru terasa ringan. Seolah ia baru saja melakukan hal yang paling benar dalam hidupnya. Tak lama kemudian, pintu rumah sakit terbuka. Seorang perempuan berpenampilan elegan berlari kecil, wajahnya dipenuhi kecemasan. Dialah Laras, asisten pribadi keluarga Fanya. Gadis yang tadi Ferry temukan dalam keadaan kritis di jalan. Dengan napas terengah, Laras langsung menemui dokter, menanyakan kondisi Fanya seperti seorang kakak yang takut kehilangan adiknya sendiri. Selesai bicara dengan dokter, Laras berjalan cepat menyusuri lorong. Saat melintas di depan Ferry, ia sempat melirik pemuda itu sekilas. Pakaian lusuh, sepatu kotor, tubuh basah kuyup. Tapi ada ketulusan di wajah Ferry. Ketulusan yang tak bisa disembunyikan oleh penampilan sederhana. Laras pun terus melangkah masuk ke ruang perawatan. Di dalam, Fanya sudah sepenuhnya sadar. Begitu melihat Laras, ia langsung memeluknya. Ya Allah, Non, saya hampir pingsan waktu dengar Non kecelakaan, seru Laras panik. Fanya tersenyum lemah. Aku baik-baik aja kok, Kak. Semua karena Mas Ferry. Dia yang nolong aku. Mas Ferry? Laras mengernyit. Namun saat Fanya menoleh ke arah pintu, sosok itu sudah tak ada. Dia tadi ada di sini. Dia yang bawa aku ke rumah sakit. Padahal aku sama sekali nggak kenal. Rasa hangat muncul dalam hati Fanya. Getaran halus yang membuatnya ingin bertemu lagi dengan penolongnya itu. Sementara itu, di luar rumah sakit, Ferry sudah berjalan menjauh dengan langkah pelan. Namun suara langkah seseorang terdengar tergesa menghampirinya. Mas, tunggu, panggil Laras. Ferry menoleh. Laras berdiri di depannya, masih terengah. Mas yang nolong Nona Fanya ya? Ferry mengangguk pelan. Iya mbak, saya cuma kebetulan lewat. Terima kasih banyak mas. Kalau bukan mas, mungkin Nona nggak selamat. Ferry hanya menunduk sopan. Saya senang bisa bantu. Saya permisi dulu bu, saya pasti nunggu. Tunggu. Laras buru-buru merogoh tas, mengeluarkan amplop tebal. Ini uang ganti biaya yang mas keluarin. Keluarga kami akan sangat berterima kasih. Ferry langsung menggeleng. Maaf mbak, saya bantu bukan karena uang. Saya cuma nggak tega lihat orang dalam bahaya. Laras terdiam kagum. Pemuda seperti ini? Langka? Ferry pun pamit dan pergi, meninggalkan Laras terpaku. Di kamar rawat, Fanya menatap kaca jendela yang basah oleh sisa hujan. Wajah Ferry terus muncul dalam ingatannya. Tatapan jujur, suara tenang, dan tangan yang membuatnya merasa aman. Ada perasaan asing yang tumbuh di dalam hati gadis itu. Mas Ferry,
Nama itu meninggalkan jejak yang dalam. Keesokan malamnya, di rumah sederhana di pinggir kota, Ferry duduk di beranda. Ibunya Bu Siti menyiapkan makan malam ala kadarnya, nasi, sambal, tahu goreng. "Ferry, kok kelihatan capek? Bengkel rame ya?" tanya ibunya lembut. Ferry tersenyum kecil. "Enggak, Bu. Tadi Ferry bantu orang kecelakaan." Bu Siti langsung memeluk tangannya. "Yang penting kamu selamat, Nak." Ferry menunduk menatap piringnya. "Uang harian Ferry habis buat biaya rumah sakit, Bu. Tapi nggak apa-apa. Ferry nggak tega ninggalin orang." Mata Bu Siti berkaca-kaca. "Kamu anak baik, Ferry. Allah pasti balas 1000 kali lipat." Malam itu, Ferry tidur dengan tubuh letih, tapi hati tenteram. Dalam benaknya, wajah Fanya muncul lagi dan lagi. Ia bahkan tak tahu kenapa gadis itu sulit keluar dari kepalanya. Dan di rumah sakit, Fanya juga belum bisa memejamkan mata. Tatapan Ferry yang penuh keberanian terus menghantuinya dengan cara yang menenangkan. "Mas Ferry, aku janji akan cari kamu lagi," bisiknya pada gelap malam yang sunyi. 2 hari berlalu. Kondisi Fanya membaik. Dokter mengizinkan ia pulang. Laras sibuk mengurus semua administrasi, sementara sopir keluarga menunggu di depan. Namun Fanya hanya memandangi lorong rumah sakit yang panjang, seakan menanti seseorang muncul di ujungnya. "No, ayo pulang," ajak Laras lembut. Fanya menggeleng pelan. "Kak, aku mau cari Mas Ferry dulu." Laras terdiam. "Tapi dia nggak kasih alamat. Kita mulai dari mana?" Fanya menarik napas dalam. "Kita cari di tempat dia nolong aku, di perempatan dekat taman kota." Akhirnya Laras mengalah. Mereka naik mobil hitam milik keluarga menuju lokasi kecelakaan. Dan seolah takdir ingin mengulang cerita, hujan tipis kembali turun membasahi sore. Sama seperti hari ketika kejadian tak terduga itu terjadi. Setibanya di lokasi kecelakaan beberapa hari lalu, Fanya turun dari mobil dengan hati berdebar. Pandangannya menyapu jalanan yang ramai, berharap menemukan sosok yang kini terus memenuhi pikirannya. Ia menatap setiap wajah yang lewat, menoleh ke setiap bengkel kecil yang berjejer di pinggir jalan. Baru beberapa langkah berjalan, pandangannya tertahan pada papan kayu sederhana bertuliskan Bengkel Wiryawan Motor. Nama itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. "Ke situ, Kak. Ayo coba," ucapnya lirih namun tegas. Mereka melangkah masuk. Bau oli dan mesin panas langsung menyergap. Di dalam, tampak seorang pria tua duduk santai di kursi bambu, sementara seorang pemuda berkeringat sedang memperbaiki motor di pojok ruangan. Bajunya lusuh, rambut sedikit berantakan, namun senyum di wajahnya tetap tulus. Dialah Ferry. Ferry tersentak sejenak ketika mendapati 2 wanita berdiri di hadapannya. Ia buru-buru bangkit dan mengusap tangannya dengan kain lap kotor. Mbak." Nada suaranya terdengar gugup namun ramah. Fanya mengembuskan napas lega. Rupanya tak sulit menemukan laki-laki itu. "Aku kira susah nyari kamu," ucapnya sambil tersenyum. Laras yang ikut datang menatap pemuda itu penuh hormat. Ia masih terkesan dengan kebaikan Ferry. "Kami kesini cuma buat bilang terima kasih langsung," ujar Fanya tulus, menatap matanya tanpa ragu. Ferry menggaruk belakang kepala, meninggalkan sedikit noda oli di kulitnya. "Nggak usah begitu, Mbak," jawabnya malu-malu. "Saya seneng kok kamu udah sembuh, itu aja udah cukup banget." "Tapi Mas bantu aku tanpa mikir apapun. Aku dengar dari Kak Laras, uang Mas habis buat nolong aku," lanjut Fanya pelan. Ferry hanya terkekeh kecil. "Ya, waktu itu enggak kepikiran yang lain, Mbak. Kalau saya tinggalin, hati saya enggak bakal tenang. Saya cuma melakukan yang seharusnya saya lakukan." Ucapan sesederhana itu sukses membuat hati Fanya menghangat. Jarang sekali ia bertemu orang yang menolong tanpa pamrih. Orang yang tak melihat siapa yang ia bantu. "Mas setiap hari kerja di sini?" tanya Fanya lagi, mencoba menyembunyikan rasa penasarannya. "Iya, Mbak. Kadang perbaiki motor, kadang antar pesanan. Kalau sepi ya bantu ibu di rumah." "Kita pulang dulu ya, Non. Ibu pasti khawatir," sela Laras mengingatkan. Fanya mengangguk, namun sebelum melangkah pergi,
Ia mengeluarkan amplop kecil dari tasnya. Ini, Mas. Bukan sebagai bayaran, tapi ucapan terima kasih. Tolong jangan ditolak, pintanya memohon. Ferry terdiam. Hatinya ingin menolak lagi. Tapi melihat kesungguhan gadis itu, ia akhirnya mengangguk pelan. Baik, saya terima. Tapi suatu saat, saya balikin ya, ucapnya sambil tersenyum malu. Nggak usah dibalikin. Aku anggap ini ganti bensin dan waktumu, jawab Fanya sambil tersenyum manis. Mereka tertawa kecil bersama. Suasana bengkel yang sempit itu terasa hangat. Dan sebelum Fanya benar-benar pergi, Ferry berkata pelan, "Terima kasih sudah datang, Mbak. Saya senang lihat kamu sudah sehat." Dalam perjalanan pulang, Fanya hanya menatap jendela. Senyum tak pernah benar-benar hilang dari wajahnya. "Nona kok senyum-senyum?" Goda Laras. Fanya tersipu. "Hehe, aku cuma kepikiran aja. Ternyata masih ada orang baik di dunia ini." Sejak hari itu, Fanya punya banyak alasan untuk kembali ke bengkel itu. Kadang servis mobil, kadang pura-pura bertanya soal kendaraan. Padahal yang ia cari hanya satu, sosok sederhana itu. Dan Ferry, setiap Fanya datang, jantungnya ikut berdebar. Tak pernah terbayang gadis semewah itu mau menginjakkan kaki di bengkelnya yang kecil. Tapi lama-kelamaan, percakapan ringan mereka berubah, jadi kedekatan yang begitu alami. Suatu sore saat matahari menguning rendah, Fanya datang sambil membawa 2 bungkus nasi Padang. "Mas, makan dulu. Aku yakin kamu belum sempat makan," katanya. Ferry tentu terkejut, tapi ia menerima dengan senang hati. Mereka duduk berdampingan di bangku kayu depan bengkel, menikmati makanan sambil tertawa bersama. "Aku baru tahu nasi Padang di warung depan sini enak banget," ujar Fanya sambil cekikikan. Ferry tersenyum malu. Iya, saya sering makan di situ kalau lagi tanggal tua." Keduanya tertawa lagi. Ketimpangan dunia di antara mereka seolah menghilang saat itu. Yang ada hanya 2 hati, yang mulai menemukan rasa nyaman. Angin sore berhembus lembut. Burung-burung pulang ke sarang. Dan di bawah cahaya jingga yang hangat, tatapan mereka bertemu. Lebih lama dari biasanya, lebih dalam dari sebelumnya. Ada sesuatu yang mulai tumbuh. Pelan, halus, tak terucap. Sejak saat itu, hampir setiap 2 atau 3 hari sekali, Fanya muncul di bengkel dengan berbagai alasan. Ferry selalu merasa semangat setiap mendengar suara langkah gadis itu. Namun, dalam hati ia menyimpan rasa cemas. Jarak dunia mereka terlalu jauh. Suatu siang, Fanya datang dengan gaya santai. Rambut dikuncir, pakaian sederhana, namun tetap indah di mata Ferry. "Mas, bengkel lagi ramai enggak?" tanya Fanya ceria. "Lumayan, Mbak. Tapi kalau kamu datang, saya jadi enggak kerasa capek," jawab Ferry sambil menunduk malu. Fanya tertawa, pipinya memerah. Mereka mengobrol sambil menikmati teh hangat buatan Bu Siti, ibu Ferry. Bu Siti awalnya heran melihat gadis secantik itu datang berkali-kali. Namun, setelah mengenalnya, ia bisa merasakan ketulusan Fanya. "Fanya anaknya sopan ya, Al?" ujarnya saat gadis itu sudah pulang. Ferry mengangguk kecil. "Ya, Bu. Dia baik banget, tapi aku takut, Bu. Takut salah langkah." "Ih, kenapa?" tanya ibunya lembut. Ferry menarik napas panjang. "Dunia kita beda banget, Bu. Dia orang berada... Aku cuma tukang bengkel." Bu Siti tersenyum bijak sambil menepuk bahu putranya. "Nak, kalau ketulusanmu tulus dari hati, orang yang melihatmu juga akan melihat dari situ, bukan dari isi dompetmu." Ucapan ibunya memang menenangkan. Aber di lubuk hati terdalam, Ferry paham satu hal. Dunia nyata tidak selalu semudah itu. Sementara itu, di rumah besar keluarga Firmawan, sore yang seharusnya terasa hangat justru dipenuhi kecemasan. Tuan Arman, ayah Fanya, baru tiba dari perjalanan luar kota dan langsung dibuat terkejut ketika mendengar kabar bahwa putrinya sering pergi sendiri ke sebuah bengkel kecil. "Bengkel? Untuk apa kamu ke tempat seperti itu, Fanya?" Suaranya terdengar tajam menusuk. Fanya terdiam sesaat. "Aku cuma ingin mengunjungi orang yang nolong aku saat kecelakaan waktu itu,"
Dan siapa orang itu? Tanyanya lagi, alisnya mengerut curiga. Namanya Ferry. Kalau bukan dia, mungkin aku sudah... Ucapan Vanya belum selesai, ayahnya langsung menyela, kamu jangan terlalu dekat dengan orang sembarangan. Kamu tidak tahu siapa dia, dari mana dia berasal, apa maksudnya mendekati kamu. Dunia kita tidak sama, nak. Vanya menunduk, suaranya bergetar. Tapi Mas Ferry itu orang baik ya. Dia nolong aku tanpa minta balasan, padahal uang terakhirnya habis demi nyelamatin aku. Namun ayahnya tetap dingin. Orang baik belum tentu cocok menjadi bagian dari keluarga kita. Tak ada kata lagi yang keluar dari bibir Vanya. Hatinya terasa sesak. Ia tahu ayahnya tidak akan berubah pikiran hanya dengan kata-katanya. Malam itu, Vanya duduk sendirian di depan jendela kamarnya. Bulan yang menggantung tinggi di langit seolah menjadi saksi perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia paham ayahnya hanya ingin melindunginya, tapi kenapa hatinya menolak untuk menjauh dari Ferry? Setiap kali ia mengingat senyum tulus itu, suara Ferry, keberaniannya saat menolong dulu, perasaannya tumbuh semakin dalam. Aku tidak peduli beda dunia, Mas Ferry, bisiknya lirih. Keesokan harinya, Vanya nekat kembali ke bengkel. Tapi suasananya terasa aneh. Ferry terlihat lebih kaku dan menjaga jarak. Mas, kenapa kelihatan aneh hari ini? Tanya Vanya hati-hati. Ferry memandangi obeng di tangannya, ragu bicara. Mbak, mungkin mulai sekarang, kamu jangan sering-sering kesini. Vanya terkejut. Kenapa? Aku ngerepotin? Bukan gitu, Mbak. Aku cuma takut orang salah paham. Dunia kamu beda sama aku. Aku nggak mau kamu disalahin atau malu karena sering datang ke tempat kayak gini. Vanya menatap dalam, mencoba membaca hati pemuda itu. Mas pikir aku peduli sama omongan orang? Aku datang karena aku nyaman. Aku ingin kenal Mas lebih dekat, bukan karena kasihan. Ferry terdiam. Kata-kata itu seperti meruntuhkan tembok yang ia bangun untuk menjaga jarak. Namun ia tetap takut. Aku cuman gak ingin kamu kecewa nanti. Aku gak punya apa-apa. Aku cuman orang biasa. Suaranya nyaris tak terdengar. Vanya tersenyum menenangkan. Justru itu yang bikin aku kagum, Mas. Kamu jujur, kamu tulus, kamu gak pernah berpura-pura. Keheningan menyelimuti mereka. Angin sore berembus membawa aroma oli dan daun kering. Tanpa suara, hati mereka saling berbicara. Mereka tak menyadari. Dari balik sebuah mobil hitam di seberang jalan, ada mata yang memperhatikan. Rico, sepupu Vanya, mengambil beberapa foto lalu mengirim pesan cepat kepada pamannya. Benar, Pak. Vanya sering datang ke bengkel itu, namanya Ferry. Malam itu, berita itu sampai ke telinga Tuan Arman. Wajahnya memerah menahan amarah. Anak itu harus sadar tempatnya, desisnya dengan nada penuh ancaman. Sementara itu, di kamarnya, Vanya tertidur dengan senyum tipis, masih teringat tatapan Ferry sore tadi, tanpa mengetahui badai sudah menunggu di depan. Keesokan paginya, suasana rumah besar itu berubah mencekam. Ketika Vanya turun untuk sarapan, ayahnya sudah duduk menunggu dengan wajah sekeras batu dan sebuah amplop di tangannya. Ibunya hanya menunduk, tak berani bicara sedikit pun. Vanya, suara ayahnya datar namun tegas. Ayah sudah tahu kamu masih sering datang ke bengkel itu. Kamu pikir ayah tidak akan tahu? Vanya tercekat. Ia menarik napas perlahan, mencoba tetap tenang. Ayah, aku cuma... Tutup mulutmu, potong ayahnya keras. Ayah tidak mau alasan apapun. Kamu bergaul dengan orang yang tidak selevel dengan kita. Kamu sadar siapa dirimu. Vanya menggigit bibir. Air mata menggenang. Aku sadar ya. Tapi salahkah aku berteman dengan orang yang tulus? Ferry menolongku saat semua orang hanya lewat tanpa peduli. Justru itu berbahaya, bentak ayahnya. Orang miskin seperti dia bisa memanfaatkan belas kasihanmu. Air mata tumpah di pipi Vanya. Mas Ferry nggak pernah minta apapun. Namun kemarahan ayahnya tak goyah. Ia meletakkan amplop itu di meja. Mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa izin ayah. Dan ayah sudah menugaskan seseorang untuk memastikan kamu tidak datang ke tempat itu lagi. Vanya terpaku. Ayah, jangan, aku bukan anak kecil lagi. Namun ayahnya berdiri,
meninggalkannya begitu saja, tanpa sepatah kata. Keputusan sudah final. Di bengkel kecil itu, suasana terasa hampa. Sudah 3 hari Vanya tidak muncul. Biasanya, walaupun hanya sebentar, ia selalu mampir, membawa makanan, atau hanya sekadar menyapa. Kini, tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Telepon tak terangkat. Ferry duduk di kursi kayu, menatap kosong ke jalanan yang sunyi. Mungkin dia sibuk, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bu Siti memperhatikan putranya dari kejauhan. Wajah Ferry tampak murung, sorot matanya tak lagi seceria dulu. Ferry, kamu belakangan ini kok sering melamun? Gara-gara Mbak Vanya ya? Ferry menarik napas panjang, suara lirih keluar dari bibirnya. Iya Bu, udah 3 hari dia nggak datang. Aku takut ada sesuatu yang terjadi. Ibunya tersenyum lembut, memberikan dukungan yang hangat. Nah, kalau hatimu yakin, jangan cuma diam. Kadang laki-laki juga harus berani mencari jawaban, bukan hanya menunggu. Malam itu, Ferry akhirnya mengambil keputusan yang sudah lama ia tahan. Ia berangkat menuju rumah Vanya, walau hatinya masih dipenuhi keraguan. Rumah besar keluarga Firmawan berdiri megah di kawasan elit, kontras dengan baju bengkel lusuh yang ia kenakan. Lampu taman yang berkilau justru membuatnya merasa makin kecil. Dengan suara sopan ia menyapa satpam yang berjaga. Permisi Pak, saya mau ketemu Mbak Vanya. Satpam itu menatapnya sinis dari atas sampai bawah. Mbak Vanya nggak bisa ditemui. Kamu siapa? Saya Ferry, orang yang nolong beliau waktu kecelakaan. Satpam itu tertawa kecil, mengejek. Oh, kamu yang tukang bengkel itu? Maaf, Pak Arman sudah perintah. Mbak Vanya nggak boleh diganggu siapapun. Silakan pulang. Ferry terdiam, dadanya serasa diremas. Namun ia tetap memohon. Tolong Pak, 5 menit saja. Saya cuma mau pastikan dia baik-baik saja. Satpam menggeleng tegas. Jangan bikin saya panggil orang dalam. Pergi sekarang. Tak ada pilihan lain. Ferry mundur perlahan. Menatap gerbang besar itu dengan rasa tak berdaya. Dalam hati, ia berbisik pelan, Mbak Vanya, semoga kamu baik di sana. Yang tidak Ferry ketahui, di balik tirai jendela lantai 2, Vanya menyaksikan semua itu. Tubuhnya gemetar, air mata menetes ketika ia melihat 2 penjaga menghampiri Ferry. Ia ingin berlari keluar. Ingin meneriakkan namanya, tapi kakinya seperti terkunci. Ia hanya mampu menangis tanpa suara. Mas, maaf, aku nggak bisa keluar. Saat Ferry berbalik dan pergi tanpa menoleh, Vanya merasa seolah sebagian jiwanya ikut terbawa pergi bersama langkah lelaki itu. Malam semakin larut, Vanya tidak bisa tidur. Ia duduk di meja, menulis sebuah surat dengan tangan yang bergetar. Mas Ferry, mungkin setelah ini aku nggak bisa ketemu Mas lagi. Tapi aku bersyukur pernah mengenal Mas. Karena dari Mas aku belajar arti ketulusan. Kalau suatu hari nanti kita dipertemukan lagi, aku harap Mas tahu. Hatiku masih sama seperti hari pertama Mas menyelamatkanku. Surat itu ia lipat rapi. Ia simpan dalam laci. Sambil berdoa agar suatu hari bisa ia berikan langsung pada lelaki yang ia cintai dalam diam itu. Namun takdir belum mengizinkan. Keesokan paginya, Tuan Arman mengambil keputusan yang menyakitkan. Vanya akan dipindahkan keluar kota atas alasan pendidikan dan menjauh dari pengaruh buruk. Tanpa sempat pamit, tanpa sempat mengucapkan satu kata pun, gadis itu dibawa pergi. Dan di bengkel kecil di pinggir kota, seorang pemuda bernama Ferry hanya bisa menatap langit yang terasa jauh, menahan perih yang tak pernah bisa ia ucapkan. Hari-hari setelah itu terasa sunyi. Tak ada lagi suara tawa Vanya, tak ada lagi obrolan santai saat makan sore. Hanya dentingan logam dan aroma oli yang menemani sepi. Ferry bekerja lebih keras, memperbaiki motor dari pagi hingga malam. Ia mencoba melupakan, namun semakin ia berusaha, semakin jelas wajah Vanya hadir di benaknya. Senyum lembut, tatapan hangat, dan cara gadis itu memanggil namanya. Suatu malam yang lembab, Ferry duduk di depan bengkel yang sudah gelap. Ibu Siti datang membawa secangkir teh hangat. Masih kepikiran Mbak Vanya ya? Ferry tersenyum tipis. Iya Bu,
Tapi mungkin aku harus belajar ikhlas. Dunia kami terlalu jauh. Aku cuma takut dia sendirian di sana. Bu Siti menepuk bahu anaknya penuh kasih. Nak, kalau memang jodoh, sejauh apapun pasti akan dipertemukan lagi. Tapi jika tidak, berarti Tuhan sudah siapkan rencana yang lebih indah untuk kalian. Fri menatap ibunya mengangguk pelan. Iya Bu, aku percaya. Waktu berlalu cepat. Setahun sudah sejak kepergian Fanya. Bengkelnya kini lebih ramai, pelanggannya semakin banyak karena kejujurannya dikenal orang. Ia bahkan berhasil merenovasi sebagian bengkel agar lebih rapi. Secara hidup ia membaik, namun hatinya tetap kosong. Setiap kali ada motor melintas di jalan besar di depan bengkel, ia teringat hari ketika hidupnya berubah selamanya, hari saat seorang gadis cantik tergeletak berlumur darah, dan tanpa ragu ia menolongnya. Sejak detik itu, Fanya menjadi bagian dari kisah hidupnya. Sore itu, ketika cahaya matahari mulai meredup di ujung barat, seorang wanita muda berdiri terpaku di seberang jalan. Nafasnya tercekat melihat sebuah bengkel sederhana di depannya. Ia kini memakai pakaian biasa, jauh berbeda dari penampilannya dulu, yang selalu terlihat mewah dan berkelas. Namun di balik kesederhanaannya, sorot matanya bergetar, penuh rindu yang tak bisa lagi ia pendam. Bengkel itu, Wiryawan Motor. Nama yang ia hafal, nama tempat yang akhirnya membawanya kembali setelah setahun penuh jarak dan tekanan. Ya, dialah Fanya Firmawan. Selama ia jauh dari kota ini, hanya satu sosok yang terus mengisi kepala dan hatinya. Pemuda sederhana yang mengajarinya makna ketulusan. Dengan langkah pelan dan hati yang nyaris roboh, Fanya mendekat ke bengkel. Di dalam, Ferry sedang sibuk menunduk, memperbaiki karburator motor. Namun detik ia mendengar langkah seseorang datang, kepalanya terangkat, dan dunia seolah berhenti berputar. Ban, suaranya lirih, tak percaya. Gadis itu tersenyum dengan mata yang langsung berkaca-kaca. Mat, aku balik. Ferry terdiam, tubuhnya kaku. Seolah apa yang ada di depannya hanyalah mimpi yang terlalu indah. Aku kira kamu nggak akan balik lagi ke sini. Fanya menarik napas pelan, suaranya gemetar. Aku juga sempat pikir begitu. Tapi hati aku terus memaksa aku buat datang. Aku nggak akan tenang kalau belum bilang semuanya. Ferry menatapnya, masih terpaku. Dalam ragu dan harap yang bercampur jadi satu. Dengan tangan bergetar, Fanya mengeluarkan selembar kertas lusuh dari tas kecilnya. Ini surat yang aku tulis waktu ayah paksa aku pergi. Aku janji, kalau aku bisa balik suatu hari, surat ini bakal aku kasih langsung ke Mas. Ferry menerimanya. Hatinya berdebar hebat. Ia membuka surat itu pelan, membaca tulisan tangan yang membuat seluruh kenangan setahun lalu kembali hidup. Mas Ferry, hari itu bukan cuma nyawaku yang Mas selamatkan, tapi juga hatiku. Ferry menutup surat itu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air matanya jatuh. Kenapa kamu balik, Van? Fanya menatapnya tanpa ragu, suaranya nyaris berbisik. Karena aku sadar, aku udah jatuh cinta sama Mas sejak hari itu. Keheningan menyelimuti, hanya angin sore yang menjadi saksi. Ferry menunduk, hatinya sesak oleh rasa yang lama ia simpan. Van, aku ini cuma orang miskin. Aku nggak punya apa-apa. Fanya maju selangkah. Tangannya menggenggam tangan Ferry erat. Aku nggak butuh apa-apa, Mas. Aku cuma butuh seseorang yang bisa sayang aku apa adanya. Dan itu, Mas. Tatapan mereka bertemu. Hangat, nyata, jujur. Semua rindu dan luka seolah terbayar hanya dengan genggaman itu. Aku juga nggak pernah berhenti mikirin kamu, Van. Tiap malam, aku selalu berdoa agar kita diberi kesempatan ketemu lagi. Dan ternyata Tuhan ngabulin. Senyum Fanya basah oleh air mata kebahagiaan. Mungkin memang takdir, Mas. Beberapa bulan berlalu, hubungan mereka mulai diterima semua orang, bahkan oleh Tuan Arman yang dulunya keras. Akhirnya luluh setelah melihat ketulusan Ferry, pemuda yang tak pernah menuntut apa-apa, meski pernah menyelamatkan nyawa putrinya. Hari bahagia itu datang. Pernikahan sederhana digelar di halaman rumah Bu Siti. Tanpa kemewahan, tapi penuh tawa dan doa-doa baik.
Kebaya putih yang Fanya kenakan tak perlu perhiasan mahal, karena kebahagiaannya sudah memantulkan cahaya paling indah. Saat acara usai, Ferry mendekat dan berbisik pelan di telinganya. "Aku masih nggak percaya. Kamu beneran jadi istriku?" Fanya tersenyum, senyum yang dulu selalu ia rindukan. "Dulu Mas nyelamatin aku karena ikhlas. Sekarang aku yang bakal mengisi hidup Mas, karena cinta." Ferry menggenggam tangannya lebih erat, dan dalam hati ia tahu, cinta sejati tak pernah menuntut harta, status, atau kesempurnaan. Cinta hanya membutuhkan dua hati yang sama-sama tulus, dan berani memperjuangkan satu sama lain. Di bawah langit senja yang hangat itu, kisah Ferry Wiryawan dan Fanya Firmawan menemukan akhirnya, bukan akhir yang pahit, tapi akhir penuh senyum dan kepastian yang lahir dari ketulusan. Karena cinta sejati bukan tentang harta atau status, melainkan ketulusan dan keberanian untuk memperjuangkan seseorang dengan sepenuh hati,